Apakah Anda sering mendengar atau membaca bahwa untuk menghasilkan bakso yang kenyal, yang keras perlu menggunakan pengembang, baking soda, baking powder, sodium bikarbonat, dan sebagainya? Jika ya, tenang, Anda tidak sendiri. Dan hari ini kita akan membahas bahwa apakah sebenarnya baking soda, pengembang, sodium bikarbonat ini benar-benar berfungsi dan kenapa kok muncul mitos seperti ini? Pertanyaan yang paling sering saya dapati tentang pengembang ini, baking soda, baking powder adalah benar nggak bisa membuat bakso itu lebih kenyal, lebih keras? Sebelum kita bahas tentang benar enggaknya, kita perlu tahu dulu kenapa kok mitos. Kalau saya sudah bilang mitos berarti sudah tahu dong jawabannya apa. Nah, sebelumnya kita perlu bahas dulu kenapa kok muncul pendapat dari masyarakat umum bahwa pengembang tadi baking soda, baking powder ini bisa membantu untuk kenyal dan keras. Asal muasalnya adalah dari industri bakery, kue. Nah, baking soda, baking powder memang begitu banyak dipakai di industri bakery untuk orang buat kue, kue kering dan sebagainya. Fungsinya tentu yang pertama adalah mengembangkan. Tapi mengembangkan itu ternyata bisa kita bagi lagi jadi dua. Kue kan juga ada dua jenis. Yang pertama yang empuk, yang ngembang gede, empuk. Dan yang kedua itu yang tipis, yang padat, yang keras. Nah, mau dua fungsi ini semuanya perlu sodium bikarbonat, yaitu bahan asalnya dari baking soda, baking powder tadi. Fungsinya pertama tentu mengembangkan. Karena begitu sodium bikarbonat dimasukkan di adonan dan dipanaskan, ketika dia mendapatkan suhu yang panas, dia akan mengembang, dia akan pecah menjadi tiga, yaitu sodium bikarbonatnya sendiri saya lupa dia pecah jadi kimiawinya apa saya lupa. Yang kedua dia akan pecah menjadi CO2 dan air, dan ya air H2O berarti. Nah, ketika dia mengembang, dia pecah jadi tiga ini, dan ketika kita selesai untuk bikin kuenya, maka hasil kuenya akan ngembang besar dan empuk. Tapi ketika kita teruskan, ketika dia sudah ngembang nih, kita teruskan, dipanaskan, di oven teruskan, ketika bahan tadi istilahnya CO2 dan juga airnya, dia akan menguap. Nah, ketika dia menguap, berarti kan dua ini hilang, tinggal satu yang turunannya sodium bikarbonat, saya lupa kimiawinya apa. Ketika ini sudah menguap, lepas di udara karena panas, maka kuenya yang tadi mengembang besar akan kempes jadi kecil. Nah, ketika jadi kecil selesai dimasak, tentu hasilnya adalah padat dan keras. Hal ini karena kalau mau gampangnya, karena udaranya, karena airnya itu sudah menguap. Dan proses penguapannya terjadi ketika dikembangkan tadi oleh sodium bikarbonatnya. Sehingga di bakery, ya pengembang baking soda, baking powder memang pakai mau untuk mengembangkan doang atau bikin keras, dia memang berfungsi. Jadi itu adalah hal benar. Nah, pertanyaan yang utamanya, yang topik kita hari ini adalah, bisa nggak hal ini dipakai untuk bakso? Nah, tadi awal saya sudah keceplosan bilang ini mitos. Berarti jawabannya tentu adalah tidak. Kenapa? Begini, satu, kita perlu tahu bahwa baking soda ini bisa bereaksi, mengembang, dan pecah jadi tiga bagian tadi, itu memerlukan suhu yang panas. Dan umumnya suhu yang panas itu sekitar 100 atau ke atas. Makanya orang kalau bikin roti, bikin kue, biasanya di oven dipanggang dengan suhu yang panas. Nah, kalau bakso memang menggunakan suhu yang panas waktu direbus. Hanya saja panasnya kan berbeda. Ketika Anda merebus bakso di air yang mendidih, yaitu 100 derajat, hasilnya apa? Pecah kan? Nah, hal ini yang menjadi pembeda. Kalau kue tadi dipanaskan di suhu yang tinggi, dia hasilnya bagus, pengembangnya ini berfungsi, baking sodanya berfungsi sehingga hasilnya keras. Kalau bakso dipanaskan seperti kue, hasilnya pecah. Bukannya bakso kita jadi kenyal keras, tapi malah pecah semua. Jadi itu penyebab yang pertama kenapa baking soda sebenarnya tidak cocok digunakan di bakso. Nah, penyebab yang kedua, sebenarnya Anda kalau jeli sudah tahu, penyebabnya adalah ketika bakso direbus, dia dipanaskan, suhunya tentu naik kan? Tapi dia tidak mungkin sampai 100, karena kalau 100 dia kan pecah. Nah, ketika dia naik 70, baking sodanya ini tentu bereaksi, tapi dia tidak bereaksi optimal. Ketika dia tidak bereaksi optimal, dia dari baking soda tadi tidak pecah jadi tiga bagian tadi, sehingga H2O-nya, airnya, dan karbon dioksidanya, CO2-nya, dia tidak bereaksi dan tidak lepas. Sehingga tentu hasil yang didapatkan ketika kita pakai pengembang, baking soda, baking powder, hanya baksonya ini ngembang gede waktu direbus. Begitu didinginkan, dia jadi dingin, dia akan kembali susut kecil. Nah, hal ini tentu mengacu pada alasan yang pertama tadi, karena mengembangnya belum sempurna, suhunya tidak terlalu panas dan butuh waktu,
sehingga dia belum pecah, belum menguap, sehingga hasilnya ya cuma ngembang gede, habis itu mengecil, ya sudah selesai. Kenyal dan kerasnya dapat enggak? Jawabannya enggak. Nah, jadi jawaban utamanya apakah bisa dipakai atau tidak? Sebenarnya tidak, kecuali Anda bisa menemukan cara bagaimana merebus bakso dengan suhu di atas 100 derajat pada air yang mendidih dan baksonya tidak pecah. Jika Anda bisa menemukan cara seperti itu, jawabannya tentu akan saya ganti. Baking soda, baking powder bisa digunakan untuk bakso untuk hasil yang lebih kenyal, lebih keras. Tapi karena hal ini tentu mustahil, karena daging kena 100 derajat itu umumnya pecah, ya jadi jawabannya tentu tidak bisa. Nah, lalu kalau pengembang baking soda, baking powder tidak bisa dipakai untuk bantu lebih kenyal, lebih keras, apa yang bisa membantu? Jawaban yang utama, yang pertama sebenarnya adalah untuk menghasilkan bakso seperti ini ya kita perlu menggunakan daging yang rendah lemak dalam jumlah yang banyak, tepungnya sedikit. Kenapa? Karena hal yang bikin keras itu adalah protein, dan protein umumnya didapat dari daging. Jadi kita perlu memastikan kita memilih daging yang benar, yaitu daging yang rendah lemaknya, tinggi protein, sehingga hasilnya itu bisa kenyal, bisa keras. Nah, tapi kalau kita ternyata tidak tahu daging seperti apa yang seperti itu, atau kita tidak bisa memilih daging, kita bisa menambahkan bahan-bahan tambahan. Nah, bahan tambahan yang bisa kita pakai untuk mengenyalkan dan bikin keras untuk bakso ada dua. Satu, pengenyal, bisa menggunakan fosfat seperti Wendapos M17. Dan yang kedua, kita bisa pakai enzim, yaitu WPS 500 untuk memadatkan protein, ngikat protein jadi satu, sehingga hasilnya padat, kokoh, dan digigit bisa keras. Oke, nah hari ini kita sudah belajar bahwa ternyata baking soda, baking powder, pengembang itu tidak bisa dipakai untuk bakso, untuk menghasilkan bakso yang kenyal dan keras. Alasannya tentu Anda tahu, karena satu, suhu masak di bakso tidak sepanas di bakery, di kue, sehingga proses reaksi dari baking sodanya ini tidak sempurna, sehingga hasilnya pun tidak sempurna, tidak bisa keras seperti di bakery. Tapi kalau Anda di bakery, Anda bikin kue, Anda mau kuenya itu keras, padat, renyah, Anda bisa menggunakan pengembang tadi. Alasan yang kedua, karena kalau kita panaskan bakso terlalu panas seperti di kue, hasilnya baksonya pecah. Jadi hal ini menyebabkan kenapa baking soda sebenarnya tidak bisa mengenyalkan, tidak bisa membuat keras. Yang ada, dia hanya mengembangkan ketika direbus, setelah dingin, dan sudah susut lagi. Dan kalau Anda ingin baksonya keras, kenyal, Anda bisa pakai pengenyal seperti fosfat, Wendapos M17, dan enzim WPS 500 untuk kerasnya. Oke, hari ini cukup sampai di sini aja, kita pendek, kita hanya membahas tentang baking soda, baking powder. Dan jika Anda menyukai hal-hal seperti ini, teori, tips, dan trik seperti ini, cek terus channel dari HM Prasaja. Karena di sini kita akan membagi tips, trik, teori, mitos, dan sebagainya yang fungsinya bisa membantu Anda untuk menghasilkan bakso yang kenyal dan juga yang keras. Oke, sampai sini dulu, dan jika Anda punya pertanyaan, silakan komen atau silakan kontak tim kami akan berusaha untuk membantu Anda. Sampai jumpa.